Our Lady of Kibeho atau Bunda Maria Kibeho, atau dalam dialek Kinyarwanda, Bikira Maria Wi Kibeho, dalam bahasa Prancis, Notre Dame de Kibeho, juga dikenal sebagai Bunda Maria Kesedihan Kibeho. Our Lady of Kibeho adalah gelar Katolik Bunda Maria, berdasarkan penampakan Bunda Maria yang berlangsung sangat lama, yaitu sejak tanggal 28 November tahun 1981, berakhir di tanggal yang sama tanggal 28 November tahun 1989, tepat 8 tahun lamanya, oleh 3 remaja di Kibeho, Barat Daya Rwanda. Visioner muda adalah gadis bernama Alphonsine Mumureke 16 tahun, Nathalie Mukamasimpaka 17 tahun, dan Marie Claire Mukangango 20 tahun. Penampakan Bunda Maria di Kibeho mengkomunikasikan berbagai pesan penting kepada para siswi. Pada tanggal 2 Juli tahun 2001, Takhta Suci juga merilis deklarasi Uskup Augustin Misago dari Gikongoro, yang mengakui adanya penampakan dan visi yang disampaikan oleh ketiga siswi tersebut. Hari Raya Bunda Maria dari Kibeho dirayakan pada setiap tanggal 28 November diambil dari tanggal penampakan pertama Bunda kepada Alphonsine, pada tahun 1981. Kibeho adalah sebuah desa kecil yang terletak di barat daya Rwanda, di mana penampakan yang dilaporkan terjadi di sana, yang pada saat itu sedang terjadi perang saudara antara kelompok etnis Tutsi dan etnis Hutu. Penglihatan para visioner ini dikaitkan dengan apa yang sedang dan apa yang akan terjadi di Rwanda. Di mana Rwanda yang jatuh ke dalam kekerasan dan kebencian, perang saudara, perang antar etnis, hingga terjadinya peristiwa memilukan yaitu genosida. Di Kibeho sendiri terjadi 2 peristiwa genosida besar, yang pertama pada April tahun 1994 di gereja paroki setempat. Dan yang kedua pada tanggal 22 April tahun 1995, sekitar 5.000 orang kehilangan nyawanya, secara sadis. Dalam 100 hari setelah pembunuhan diktator dan Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana, pada tanggal 6 April tahun 1994, 800.000 hingga lebih dari 1 juta orang Rwanda dibantai oleh saudara sebangsa mereka, dan dalam beberapa kasus oleh saudara negara tetangga sebelah mereka. Penglihatan itu dapat dianggap sebagai bayangan yang menakutkan dari genosida Rwanda, terutama pembantaian kedua di Kibeho pada tahun 1995. Sekolah tempat penglihatan itu terjadi, juga menjadi tempat pembantaian selama genosida. Puluhan anak-anak dihabisi secara sadis tanpa ada rasa perikemanusiaan oleh militan Hutu. Atas permintaan Bunda Suci, maka dibangunlah sebuah tempat penghormatan, tempat suci Maria di Kibeho, Shrine of Our Lady of Sorrows, di tahun 1992. Pada tanggal 28 November tahun 1981, Bunda Perawan Maria menampakkan diri pertama kali kepada seorang siswi sekolah bernama Alphonsine Mumureke usia 17 tahun, di sekolah menengah Kibeho. Bunda menemui Alphonsine ketika ia sedang sendirian di ruang makan sekolah asrama Katolik yang didirikan oleh seorang pastor paroki, dan dijalankan oleh para suster benebikira. Kibeho kota kecil yang terletak di bagian selatan Rwanda, di distrik administratif Nyaruguru. Jaraknya 36 km dari kediaman Uskup Gikongoro, dan 30 km dari kediaman Uskup Butare. Kibeho juga merupakan nama yang diberikan untuk salah satu paroki keuskupan Gikongoro. Alphonsine Mumureke bertemu dengan seorang wanita yang cantik luar biasa. Dia memperkenalkan dirinya dengan nama Nyainawa Jambo, yang artinya Bunda Firman. Dia menjelaskan bahwa itu sama dengan Umupyewiamna, yang artinya adalah Bunda Allah. Alphonsine menjawab bahwa dia mencintai Tuhan dan ibunya, yang telah memberi kita putranya, yang telah menyelamatkan kita.
Bunda Maria menegaskan, itu benar. Aku datang untuk meyakinkanmu tentang hal ini. Dia mengatakan kepada Alfonsin, saya telah mendengar doa-doamu. Saya ingin jika teman-temanmu memiliki iman yang lebih, karena beberapa dari mereka tidak cukup percaya. Dia segera menyadari bahwa itu adalah Bunda Perawan Maria yang terberkati, Bunda Juru Selamat kita Yesus. Alfonsin menggambarkan bahwa, Bunda memiliki gaun putih mulus dan juga kerudung putih di kepalanya. Tangan Bunda tergenggam di dadanya, dan jari-jarinya menunjuk ke langit. Alfonsin mengatakan bahwa dia tidak dapat menentukan warna kulitnya, tetapi dia memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Fenomena ini terjadi lagi kemudian beberapa kali, berturut-turut, pada interval yang panjang dan pendek. Perawan meminta semua orang untuk bertobat, menjaga iman, dan berdoa dengan tulus. Alfonsin Mumureke, lahir pada tanggal 21 Maret tahun 1965, di Sizihira, di Paroki Zaza, Keuskupan Kibungo. Orang tuanya adalah Tadigawaya dan Maria Mukagasana. Dia dibaptis pada tanggal 27 Juli tahun 1977, ketika dia berusia 12 tahun. Pada saat penampakan, dia baru saja diterima di sekolah menengah itu, yaitu pada bulan Oktober tahun 1981. Sekolah Menengah Kibeho, yang didirikan pada tahun 1967 oleh seorang pastor paroki, Pastor Gregoire Kamugisa, telah mengubah namanya beberapa kali, agar sesuai dengan program Kementerian Pendidikan Nasional. Ketika Alfonsin diterima pada tahun 1981, itu disebut Sekolah Menengah Kibeho, dan kemudian, sejak 1984, berubah menjadi École des Lettres de Kibeho, Sekolah Sastra Kibeho, dan sejak 1998, Groupe Scolaire Mère du Verbe, atau Sekolah Menengah Ibu Firman. Reaksi orang-orang di lingkungan sekolah maupun dari luar lingkungan, ketika mendengar peristiwa yang tidak biasa ini, tidaklah sesederhana itu. Ada banyak yang memandang skeptisisme, ada yang takut akan tipu daya, hingga keyakinan yang tidak tergoyahkan, dan berbagai macam lainnya. Awalnya, Alfonsin dipandang sebagai gadis gila, atau gadis tidak bahagia yang dirasuki oleh kejahatan, atau menurut beberapa orang, sebagai siswa biasa-biasa saja yang ingin mengerjai, agar dia lebih diterima di sekolah. Banyak orang minta bukti keberadaannya. Pada saat ekstasi, siswa dan guru bebas menerapkan tes pada tubuh Alfonsin, untuk memastikan kebenarannya. Bahkan disarankan bahwa jika benar-benar perawan Maria yang telah mengunjungi sekolah itu, mereka akan mempercayainya, jika dia setidaknya muncul di hadapan siswa lain, tidak hanya pada Alfonsin yang berasal dari Gisaka, sebuah wilayah yang dikenal karena reputasi praktik sihirnya. Kemudian Alfonsin memohon kepada Bunda Perawan, untuk menanggapi tantangan orang-orang yang skeptis, dengan menampakkan diri kepada orang lain. Dan menasihati teman-teman sekolahnya, juga untuk memintanya sendiri, menerima pencerahan yang diperlukan. Segera setelah Alfonsin memohon kepada Bunda, untuk menanggapi keinginan mereka, tak lama setelah itu, dua visioner baru muncul di sekolah itu. Satu demi satu Bunda menampakkan dirinya. Pada tanggal 12 Januari tahun 1982, Bunda menampakkan dirinya kepada Nathalie Mukamazimpaka. Kemudian pada tanggal 2 Maret tahun 1982, Bunda menampakkan dirinya pada Marie Claire Mukangango. Nathalie Mukamazimpaka lahir pada tahun 1964, di Munini di distrik Nyaruguru, Paroki Muganza, Keuskupan Gikomoro. Ayahnya adalah Lauren Ngango, dan ibunya Gaudens Mukabasiga. Dia dibaptis pada tanggal 2 Februari tahun 1968, ketika dia berusia 4 tahun.
Selama penampakan, dia terdaftar di sekolah ini, di kelas 4 sekolah mengajar. Sebagai visioner perawan Maria Bunda Allah, Natalie dikenal karena pesan penderitaan penebusan, dan doa tanpa henti untuk dunia yang sangat buruk, dan beresiko jatuh ke dalam jurang kehancuran. Berikutnya, pada tanggal 2 Maret tahun 1982, Marie Claire Mukangango, teman Natalie, juga menyatakan dirinya sebagai visioner perawan Maria. Ini seperti sebuah bom yang meledak, karena di komunitas di sekolah, Marie Claire adalah orang pertama yang menentang keras terhadap apa yang disebut penampakan Bunda Maria, yang diklaim oleh Alphonsine saat itu. Marie Claire lahir pada tahun 1961 di Rusekera, di distrik Nyamagabe, Paroki Mushubi, Keuskupan Gikomoro. Ayahnya adalah Baseka dan ibunya Veronique Nyiratusa. Dia dibaptis ketika dia berusia 5 tahun, pada tanggal 12 Agustus tahun 1966. Selama penampakan, dia belajar kelas 4, sekolah mengajar. Sebagai seorang visioner, dia dikenal karena pesan Rosario 7 Kesedihan Perawan Maria, yang terkait dengan panggilan mendesak untuk pertobatan, bertobat, 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 kata perawan kepada dunia, melalui bibir Marie Claire. Jika bagi sebagian orang, dengan bertambahnya jumlah visioner ini, membingungkan dan memperumit hal yang dibuat oleh Alphonsine. Tapi bagi yang lain, dua kasus baru, terutama yang Marie Claire, ditafsirkan sebagai tanda baik yang datang dari surga, untuk menunjukkan kebenaran pada semua orang, yang meragukan kehadiran, dan pesan dari Bunda tersebut. Saksi mata yang berbeda yang diinterogasi di sekolah menengah Kibeho pada tahun 1982, menyatakan bahwa mereka mulai percaya pada penampakan setelah pengalaman luar biasa Marie Claire. Singkatnya, publik mencoba menemukan penjelasan alami untuk fenomena tersebut, tetapi tidak berhasil, mengingat sejumlah besar fakta mencengangkan yang dikonfirmasi seiring berjalannya waktu, yang bertentangan dengan pemahaman manusia yang sederhana. Terlepas dari berbagai kritik dan keberatan terhadap penampakan itu, gerakan percaya mulai berkembang cukup cepat, di dalam maupun di luar sekolah. Sebelum liburan Natal tahun 1981, sekelompok siswa dan guru yang bertobat, muncul di pertemuan doa rutin dengan Alphonsine, di mana mereka membacakan rosario disertai dengan himne, untuk menghormati Santa Perawan Maria. Pada tanggal 20 Maret tahun 1982, Alphonsine melakukan perjalanan mistis bersama Bunda Maria selama beberapa jam, ke tempat-tempat yang dia gambarkan sebagai neraka, api penyucian dan surga, tetapi dengan istilah yang sangat berbeda dari yang ada di katekismus. Setelah Mei tahun 1982, fenomena penampakan memasuki dimensi baru, ketika beritanya menyebar sangat cepat keluar Kibeho, mencapai perbukitan sekitarnya bahkan hingga pelosok. Jumlah visioner di dalam lingkungan sekolah menengah tidak bertambah, hanya 3 orang. Tapi di sisi lain, ada banyak pengakuan visioner-visioner baru, di luar sana. Tanggal 15 Agustus tahun 1982, para visioner melihat Bunda Maria menangis. Bunda Allah sangat sedih karena ketidakpercayaan, dan kurangnya pertobatan orang-orang. Dia mengeluh tentang cara hidup yang buruk, yang ditandai dengan kelonggaran adat istiadat, keserupaan dengan kejahatan, dan ketidaktaatan terus-menerus terhadap perintah-perintah Allah. Gadis-gadis visioner itu melihat sungai darah, orang-orang terbunuh, mayat yang tidak dikubur dan gambar mengerikan lainnya. Uskup Misago menambahkan bahwa itu nubuatan tentang genosida yang akhirnya terjadi pada tahun 1994. Fakta lain yang perlu ditekankan adalah bahwa pada hari-hari penampakan di depan publik, para pelihat praktis tidak mengalami ekstasi. Para visioner mengalami penampakan secara individu,
satu persatu bergiliran, sementara para visioner lainnya menonton bersama dengan semua orang di kerumunan. Penampakan ini bervariasi durasinya, tergantung pada kejadian, dan biasanya ditandai dengan terjatuh di akhir penampakan. Penampakan juga ditandai dengan banyaknya kata-kata, lamanya ekstasi, lagu-lagu, doa syafaat, berkat terutama dengan air, jatuh berulang selama penampakan yang sama pada hari-hari tertentu. Terjadi dari tanggal 15 Agustus tahun 1982 hingga akhir Prapaskah pada tahun 1983. Penampakan Kibeho sejak awal menarik banyak orang. Pada hari-hari tertentu, seperti tanggal 30 Mei tahun 1982 misalnya, kerumunan dapat diperkirakan lebih dari 10.000 orang. Pertemuan publik ini berlangsung lama, karena tidak hanya ada peziarah yang datang, tetapi juga ada orang yang penasaran, yang hanya mencari mukjizat. Waktu penampakan yang signifikan berakhir praktis pada tahun 1983, di mana sebagian besar visioner meninggalkan tempat kejadian, satu demi satu, menyatakan bahwa penampakan telah selesai untuk mereka. Penampakan Kibeho secara resmi berakhir pada tanggal 28 November tahun 1989, tanggal di mana Alfonsin, yang berada di awal peristiwa ini, mengalami penampakan terakhir Bunda Maria di depan umum. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan memiliki penampakan lagi di depan umum. Fakta bermakna ini, yang diperkenalkan 8 tahun setelah penampakan pertama perawan di Kibeho, diakui sebagai referensi sejarah penting bagi siapa saja yang ingin tahu apa yang terjadi dan membuat penilaian terhadapnya. Tanggal 28 November tahun 1989 ini didokumentasikan oleh otoritas gerejawi, sebagai batas waktu terjadinya fenomena ini. Penampakan Kibeho terhitung sangat panjang. Banyak kata yang diucapkan, dan banyak fakta yang diungkapkan, dan banyak hal-hal misterius diperkenalkan seiring berjalannya waktu. Demikian kisah penampakan Bunda Perawan Suci, yang berlangsung sejak tanggal 28 November tahun 1981, hingga tanggal 28 November tahun 1989, di Kibeho, Rwanda, selama kurang lebih 8 tahun. Dapat disimpulkan apa yang menjadi poin penting dari pesan yang dibawa Bunda Maria kepada masyarakat Kibeho, adalah sebagai berikut. 1. Seruan mendesak untuk pertobatan, dan pertobatan hati. Bertobat, 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 bertobatlah selagi masih ada waktu. 2. Dunia sudah berperilaku sangat buruk. Dunia menuju kehancurannya, ia akan jatuh ke dalam jurang kehancuran, dunia memberontak terhadap Tuhan, Ubu isi Yarigometse ia melakukan terlalu banyak dosa, ia tidak memiliki cinta atau damai sejahtera. Jika kamu tidak bertobat dan tidak mempertobatkan hatimu, kamu akan jatuh ke dalam jurang kehancuran. 3. Kesedihan mendalam dari Bunda Allah. Para visioner dikatakan telah melihat perawan Maria menangis pada tanggal 15 Agustus tahun 1982. Bunda Allah sangat sedih karena ketidakpercayaan dan kurangnya pertobatan orang-orang. Dia mengeluh tentang cara hidup kita yang buruk, dan ketidaktaatan yang terus-menerus terhadap perintah-perintah Tuhan. 4. Iman dan ketidakpercayaan akan datang tanpa kelihatan. Kata-kata misterius ini berulang kali diucapkan oleh Bunda Maria kepada Alfonsin pada awal wahyu. Dia diminta untuk mengulanginya kepada orang lain. 5. Penderitaan yang menyelamatkan. Subjek ini adalah salah satu yang paling penting di antara wahyu di Kibeho, terutama untuk Natali Mukamasimpaka. Penderitaan, yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini, diperlukan bagi orang Kristen untuk mencapai kemuliaan kekal. Pada tanggal 15 Mei tahun 1982,
Maria berkata kepada para visionernya, terutama kepada Natali, tidak ada yang akan mencapai surga tanpa penderitaan, atau, seorang anak Maria tidak menolak penderitaan. Penderitaan adalah sarana untuk mengkompensasi dosa-dosa dunia, dan berpartisipasi dalam penderitaan Yesus dan Maria, untuk keselamatan dunia. 6. Berdoalah selalu dengan tulus dan sepenuh hati. Orang-orang tidak berdoa, dan mereka yang berdoa, tidak berdoa sebagaimana mestinya. Maria memohon kepada para visioner untuk berdoa dengan berlimpah bagi seluruh dunia, untuk mengajar orang lain untuk berdoa, dan untuk berdoa bagi mereka yang tidak berdoa sendiri. 7. Devosi Maria, diungkapkan melalui doa rosario yang tulus dan teratur. 8. Rosario 7 Kesedihan Perawan Maria. Visioner Marie Claire Mukangango dikatakan telah menerima wahyu tentang Rosario 7 Kesedihan Perawan Maria. Perawan yang diberkati menyukai Rosario ini. 9. Maria menginginkan agar sebuah kapal dibangun untuknya, sebagai tanda ingatan akan wahyu-wahyunya di Kibeho. Tempat suci Maria di Kibeho dinamai Shrine of Our Lady of Sorrows atau Kuil Bunda Maria Kesedihan, yang dibangun pada tahun 1992. 10. Berdoalah selalu untuk gereja, ketika banyak masalah menimpanya di masa-masa yang akan datang. Demikianlah Bunda Maria berkata kepada Alfonsin, pada tanggal 15 Agustus tahun 1983, dan pada tanggal 28 November tahun 1983. Bunda Maria dari Kibeho, doakanlah kami, amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.